Gajinya turun separoh daripada yang saya terima. Oke, ya. Tapi saya ambil resiko itu. Kita bisa menjual dalam 2 hari itu 3,5 tower di Surabaya. Pernah jadi SPB, saya pernah jadi sales eksekutif, saya pernah jadi supervisor, saya pernah jadi asisten manager, saya pernah manager, senior manager, asisten GM, associate director, sampai senior director, presiden director, dan sampai ya semua posisi director saya udah pernah. Jadi kalau Bapak tanya, saya kenapa bisa begini? Saya bilang karena pertolongan Tuhan. Kenapa memilih properti, Pak, sebagai bidang yang akhirnya ditekunin sampai sekarang, Pak Andi? Saya terjun di properti ini sebetulnya, saya percaya sekali di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Awalnya itu saya itu sendiri mau kuliah arsitek. Oh, awalnya arsitek, kepenginnya ya? Kepenginnya. Tapi paman saya adalah seorang arsitek, adik daripada mami saya itu arsitek. Dia tahu nakalnya saya seperti apa, cerobohnya saya seperti apa. Arsitek zaman dulu itu kan harus teliti, bikin mock up-nya itu dari kayu, dari kotak, terus kertas kado, terus kemudian bikin pohon-pohonan tuh dari saya ngeliatin beliau ya, dicat semprot, dipakein kapas, dibikin dari koran, dibasah-basahin, dibentuk seperti apa, segala macam. Untuk bikin kontur tuh mesti pakai kertas koran dibasahin, dikeringin. Nah seperti itulah. Paman saya bilang kayaknya lu nggak mampu. Waduh. Ya sudah, akhirnya saya masuk di ekonomi. Di semester 2, saya ada teman saya, kakaknya itu punya perumahan. Oke, semester 2 ya itu ya. Semester 2. Waktu itu mau pameran. Nggak punya SPG. Kita lah yang jadi SPB, Sales Promotion Boy. Karena saya anak kos, dibayarnya bukan pakai uang. Kalau jualan, dapat komisi. Tapi karena kita jaga pameran, kita boleh pilih makannya apa. Nah, waktu itu, zaman itu, semester 3 udah. Di semester 3 tuh. Waktu itu, bukan di semester 2, semester 3. Nah, di semester 3. Nah, masuk semester 4 tahun 90 itu, kita, yang paling ngetop itu dulu Hoka-Hoka Bento tuh, saya ingat sekali. Hokben ya? Hokben. Dulu Hoka-Hoka Bento. Adanya cuma satu di Sleepy Jaya. Udah, itu kan makanan mahal. Jadi kita bilang, oke, kita jaga, tapi minta makannya Hoka-Hoka Bento. Waduh. Jadi karena waktu itu mahasiswa, dibayarnya pakai itu ya? Dibayarnya kita waktu SPB pakai itu. Keren. Ya, dan kita long shift dari pagi sampai malam. Dan kita di situ akhirnya ada satu perusahaan melihat kita orang bule. Dan disuruhlah kita kerja di tempat dia. Dia nanya, ya kita bilang kita freelance karena kita benar-benar aktif sekali. Aktif banget. Jadi mereka senang lihat kita masih muda, aktif, jadi kita direkrut. Aktifnya tuh kayak apa Pak Andi? Boleh ceritain nggak? Waktu itu perumahan kita itu nggak ada berhentinya. Jadi kita tuh selama pameran stand kita paling ramai dan kita paling banyak ngelayanin tamu. Oke. Dan kita tuh masih muda-muda semua. Saya ingat kita masih pakai dasi aja, kita masih bingung dasinya yang tipis atau yang gede gitu. Kalau lebar kayak lain, kalau tipis karena badan kita masih tipis kan. Pasang dasi aja masih salah-salah. Sekarang kan bisa pakai Google.
Itu. Kalau bisa belajar pakai YouTube. Kan Betul, dulu kan nggak betul. bisa kan. Dulu nggak ada, ya. Wah, gimana caranya masang dasi, apa pokoknya penting keikat. Akhirnya selesai pameran, kita ngelamar pekerjaan di tempat dia. Jadi sales waktu itu. Padahal masih kuliah. Kebetulan saya ambil kuliahnya sore. Memang saya dari awal masuk kuliah itu maunya masuk sore karena memang saya mau kerja. Karena saya tahu papi saya lagi mengalami kemunduran dalam bisnisnya. Jadi tapi sebetulnya saya sebelum masuk jadi SPB itu saya juga udah pernah kerja jadi sales ini falas, valuta asing, main falas. Yang transaksi falas itu malam. Betul. Wah, papi saya tahu, saya dimarahin habis-habisan karena kan kerjanya malam kan. Saya kan kuliah malam, jadi pulang kuliah kan pasar market buka jam 9. Jam 8 selesai kuliah, saya langsung pergi ke kantor. Itu saya di semester 2 kerjanya. Hanya 1 semester, papi saya tahu, marah-marah, akhirnya saya nggak kerja lagi. Karena saya pikir itu kerjanya cari duitnya gampang juga kan. Buy sell aja dapat komisinya besar. Wah. Tapi kerjanya malam karena kan transaksinya kan ngikutin jamnya di Amerika. Iya, betul. Terus akhirnya karena memang niatan saya sudah mau kerja dan akhirnya kita jadi SPB itulah. Jadi SPB, saya jadi SPB dan akhirnya kita kerja di perusahaan yang orang asing itu. Gajinya besar sekali waktu itu. 2 kali daripada kiriman daripada orang tua saya. Wah. Langsung saya bilang sama orang tua saya. Padahal masih mahasiswa itu waktu itu ya? Masih mahasiswa. Saya bilang, gak usah kirim lagi. Gitu. Mantap. Akhirnya saya gak dikirim lagi, Pak. Gak kirim lagi. Saya kerja di situ, kita jadi sales. Dan saya merasa cocok gitu karena memang niat saya kan mau properti, mau arsitek kan berhubungan dengan properti. Gitu. Ya. Akhirnya saya pengen belajar lagi dan akhirnya saya di satu konsultan juga kerja lagi di satu konsultan, dibayar gaji sekalian saya bisa belajar. Ya enak kan? Ya. Gajinya turun separuh daripada yang saya terima. Oke, ya. Tapi saya ambil resiko itu. Kenapa, Pak? Pertimbangannya apa waktu itu? Pertimbangannya pertama sama seperti kiriman orang tua saya sebelumnya kan. Yang kedua, saya mau belajar. Gimana caranya saya belajar tapi saya dikasih duit juga. Oke, jadi waktu itu udah kepikir bukan cuma sekedar duit ya? Bukan. Karena saya kepingin tahu mengenai properti itu sendiri apa sebetulnya, Pak. Banyak orang yang jadi sales cuma tahu kan properti jual beli kan. Saya belajar di perusahaan konsultan itu bagaimana caranya bikin visibility study. Wow, oke. Bagaimana caranya marketing audit. Bagaimana caranya nyari data, mengolah data. Tapi ilmu salesnya di sana nggak ada, karena dia konsultan. Yang bukan konsultan strategi marketing. Jadi tidak bisa memberikan tidak bisa marketing. Bahkan ide-ide marketing bisa dibilang dari saya. Waktu itu saya bikin aneh-aneh dan waktu itu dia pegang satu proyek dipercaya dan di situ majunya tuh perusahaan. Saya ingat sekali bos saya dulu naik S-Team. Begitu sukses acara itu, ide besar dari dia. Tapi ide-ide misalnya kayak saya bikin. Jadi di tahun 91 itu, saya sudah punya ide bikin show unit di ballroom hotel untuk launching. Oh. Jadi real. Padahal belum ada dulu. Iya, padahal belum ada ya. Belum ada. Jadi saya bikin di launching itu mock up-nya. Di dalam ballroom itu. Dan ya ide saya banyak sekali di situ. Akhirnya kita bisa menjual dalam 2 hari itu 3,5 tower di Surabaya. Wah, 2
2 hari 3,5 tower. Wah, ya, dan rencana 1 tower. Dia punya 5 tower. Rencana dari 5 tower ini, rencana cuma 1 tower doang. Tapi ternyata dalam 2 hari kita bisa jual 3,5 tower. Luar biasa ya. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Akhirnya, ya tapi saya nggak dapat apa-apa ya, dapat bos ya. Saya ingat sekali estimnya berubah jadi BMW itu. Waduh, langsung. Gitu. Nah, setelah itu saya akhirnya saya merasa bahwa ilmu saya dari tempat itu udah saya dapat semua. Saya mulai lari ke developer. Kerjalah saya di developer. Oke. Iya. Di situ. Oke, jadi mulai dari situ mulai masuk ke karir properti dan sampai sekarang ya Pak ya? Ya, jadi saya kalau ditanya, saya di karir properti itu dari apa? Saya dari SPB, bukan dari sales biasa, tapi dari sales promotion boy. Semua jabatan jenjang saya sudah dapetin semua Pak, udah saya lalui Pak. Jadi saya arbit, tapi saya lalui semuanya. Yes. Jadi saya pernah jadi SPB, saya pernah jadi sales eksekutif, saya pernah jadi supervisor, saya pernah jadi assistant manager, saya pernah jadi manager, senior manager, asisten GM, associate director, sampai senior director, presiden director, dan sampai ya semua posisi director saya udah pernah. Aduh, Bapak lewatin semua itu ya? Semua jenjang saya lewatin, Pak. Jadi saya tahu manusia itu pada saat kapan dia harus spesialisasi, kemudian dia menjadi generalisasi, dia menjadi spesialisasi lagi, dan dia harus generalisasi lagi. Nah, boleh cerita nggak Pak, kapan tadi waktu yang tepat untuk dia spesialisasi, general, dan sebagainya? Nah, pada kita saat menjadi seorang sales, masih level daripada seorang sales, kita itu lebih ke sampai level manager. Itu kita adalah spesialis. Artinya kalau marketing, ya kita dalamin marketing. Oke. Di situ. Namun bukan berarti stop belajar. Saya waktu menjadi seorang manajer dari konsultan kan saya merasa ilmu saya sudah cukup. Ya. Pada saat saya kerja di developer, saya langsung ke proyek Pak. Saya nanya walaupun saya orang marketing, kalau lagi nggak ada, walaupun saya keluar tuh saya jadi manager, junior manager. Ya. Atau dibilangnya adalah asisten manager. Saya ke lapangan. Saya nanya, ini apa namanya? Oh ini kolom. Oh kolom ini begini. Gitu. Karena kan saya kan orang ekonomi kan. Iya. Saya pengen tahu. Oh kolom ini kolom. Balok itu apa? Ini balok gitu. Ukuran balok itu berapa? Ukuran kolom itu berapa? Itu. Terus semen itu K berapa? K135 K berapa? Segala macam. Cara ngukurnya gimana? Saya pengen tahu Pak. Padahal bukan bagian Pak Andi sebenarnya ya? Bukan bagian saya. Nah, pada saat saya menjadi general, pada saat saya jadi GM, itu kepake. Oke, iya. Karena saya paham Pak. Jadi dari faktor keuangan, saya belajar. Akhirnya saya belajar. Ya kalau ekonomi kan saya belajar keuangan pasti. Betul. Walaupun di kampus saya nggak pinter. Keuangan itu merupakan beban sekali buat saya, tapi kenyataannya begitu kerja kita harus ngerti keuangan itu. Nah kebanyakan orang sales itu nggak ngerti soal keuangan. Nah kalau Anda nggak ngerti keuangan, Anda nggak ngerti masalah proyek apa segala macam, Anda bukan orang marketing, Anda orang sales. Di situ saya baru ngerti bedanya sales sama marketing, Pak. Iya. Iya. Nah, itu mulai general. Ini saya lagi bicara. Ya? Itu spesial karena punya manajer. GM itu sudah general lagi. Ya. Pada saat saya menjadi marketing director, saya harus spesialisasi lagi, Pak. Tapi begitu saya jadi presiden director, saya generalisasi lagi, Pak. Saya harus menguasai semua. Saya harus ngerti proyek, saya harus ngerti keuangan, saya harus ngerti legal, saya harus ngerti arsitektur, saya harus ngerti
infrastruktur, saya harus ngerti perizinan, apa segala. Nah, itu belajarnya di mana? Belajarnya pada saat jenjang ini saya ngikut itu, saya belajar, Pak. Saya pengen tahu perizinan gimana sih? Saya pengen tahu proyek itu gimana sih? Saya pengen tahu legal itu seperti apa sih? Jadi sekarang ini kan kalau PPJB mereka tinggalin atau mereka tidak paham dengan PPJB atau paling mereka dengerinnya malas-malesan. Kalau saya dulu, saya bilang sama orang legal perusahaan, lu duduk di samping gua yang nerangin. Kalau salah lu kasih tahu. Oh gitu ya? Iya. Kenapa Pak melakukan hal itu? Karena saya pengen tahu. Saya bisa nggak nih jadi legal juga? Oke. Ya ini agak unik Pak Andi ya. Ketika Bapak di satu bagian tertentu, tapi ingin menguasai semuanya ya, dasar pemikirannya apa Pak untuk supaya bisa melakukan itu ya? Intinya saya orangnya nggak mau diem Mbak. Intinya saya orangnya penasaran. Intinya saya orangnya pengen tahu. Dan kalau saya tahu, saya nggak dibohongin orang gitu aja. Oke. Gitu. Jadi pada saat itu saya juga tahu apa yang namanya customer punya kebiasaan, ya. Apa sih customer itu minta hak dan kewajiban customer tuh dan hak kewajiban sama developer itu seperti apa segala macam. Bapak dari SPP segala macam sampai presiden dan seterusnya, Bapak terus melangkah. Apa yang memotivasi Pak Andi Pak untuk terus bergerak? Yang memotivasi saya untuk bergerak sebetulnya saya aja sekarang ini dalam posisi menjelang usia saya yang sudah mau 50 tahun, itu saya hampir 50 tahun. Waduh, saya pikir 25 Pak ya. Gayanya masih kayak anak kuliahan Pak ini Pak. Saya tuh udah mau 50 tahun. Tahun depan tuh 50. Saya lagi berpikir gitu. Apa sih yang saya cari sebetulnya? Gitu. Kok kayaknya nggak ada puas-puasnya. Gitu. Kalau orang ngelihat saya dianggap udah sukses gitu. Iya. Tapi yang membuat saya bergerak itu karena saya nggak pernah merasa saya ini sukses, Pak. Saya ini merasa masih kurang. Oke. Saya masih melihat orang itu lebih sukses dan lebih bagus daripada saya. Gitu. Tapi ambisi saya bukan ambisi gila sih. Sampai akhirnya satu titik saya juga setelah usia gini juga saya mikir, apa sih sebetulnya Tuhan itu melahirkan saya di dunia ini untuk apa sih sebetulnya? Kerja keras, kuliah, kerja keras. Karena saya kerja udah 30 tahun. Iya. Orang biasanya seusia saya kerja paling baru pengalaman 25 tahun, 24 tahun gitu. Kita kan pengalaman 30 tahun kerja. Orang nanya mungkin, ya saya juga nanya diri saya sendiri, apa sebetulnya? Udah kuliah, sekarang besarin anak saya sudah kuliah, 1,5 tahun lagi dia udah sarjana, tinggal yang kecil, terus kemudian anak saya dia mau ambil S2 silakan segala macam. So abis itu saya nungguin cucu gitu kan. Apa gitu loh. Ya. Kok kehidupan ini begini aja gitu. Kayaknya saya masih belum berguna gitu loh Pak. Oke. Apa sebetulnya yang bisa saya buat untuk orang yang bisa untuk itu ya akhirnya saya bikin Zoom gratis lah, saya bagi-bagi saya apalah mungkin ya ada yang suka, mungkin ada yang juga yang nggak suka, ya nggak apa-apa. Yang penting kerelaan saya itu untuk membagi aja, untuk berbagi aja. Dulu Pak, saya waktu masih SMP, papi saya kan punya jual hasil bumi termasuk kopi. Oke. Tapi itu sebenarnya bangkrut. Jadi saya dulu saya lahir, papi saya lumayan banyak duit Pak. Oh pas lahir situasi finansialnya bagus ya? Lumayan. Oke. Tapi begitu saya masuk SMA mau kuliah itu jatuh. Dari SMP itu udah, begitu masuk SMA itu saya sudah lihat papi saya sudah mulai menurun kondisinya. Waktu itu sampai seperti apa Pak situasinya Pak? Oh sampai nggak bisa bayar utang Pak. Papi saya sampai nggak bisa bayar utang. Iya. Aset dijual pun nggak tutup itu utang. Oke. Karena dimakan sama orang juga, sama karyawannya.
Terus faktor eksternal juga. Dulu BPPC, kalau Bapak tahu, Badan Penyelenggara Cengkeh itu. Nah, itu juga yang membuat papi saya jatuh juga. Yeah. Karena waktu itu papi saya baru beli cengkeh mahal, tiba-tiba harga cengkeh nggak ada artinya. Oke. Nah, itu juga beli pakai uang bank. Iya, iya. Itu. Nah, jadi faktor itulah. Perubahan itu seberapa berpengaruh Pak buat Pak Andi waktu itu? Kebetulan keluarga saya bukan keluarga cengeng. Jadi mami saya sama papi saya pendidik saya bukan sebagai cengeng. Jadi saya lulus SMP. Saya anak laki satu-satunya Pak dari 3 bersaudara. Oke, ya. Saya lulus SMP, mau daftar sekolah di Bogor. Dari Lampung Pak, dari metro kota kecil. Jadi kalau mau ke Bogor itu saya harus berapa kali ganti ya, naik mobil omprengan dulu, terus pindah ke Terminal Raja Basah, terus ke Merak, terus naik kapal dari Merak ke Cililitan, dari Cililitan ke Bogor. Itu Bapak dari Lampung perjalanannya dulu ya? Ya, lulus SMP Pak, cuma berdua sama teman saya. Wah, luar biasa. Umurnya baru berapa Pak? 13 tahun. 13 tahun dari Lampung, Sumatera, saya ke Bogor sendirian. Berdua sama teman saya. Nyari sekolahan. Belum ada handphone, belum ada apa-apa Pak. Mami saya sama papi saya tega melepaskan itu waktu itu. Iya, betul, betul. Itu. Berduaan aja. Kita nggak pernah tahu Bogor itu kayak apa. Apa yang waktu itu membuat Pak Andi berani untuk keluar, Pak? Dasarnya nakal saya, Pak. Saya nakal. Saya dari SD itu udah nakal sekali, Pak. Saya dari SD itu nakal, tukang berantem lah. Terus kemudian ya kenakalan-kenakalan remaja lah. Iya. Rokok lah, berantem, ngebut-kebutan. Malam minggu disuruh ke gereja, bukan ke gereja, tapi nongkrong di depan warung gereja, merokok, segala macam. Balapan geng-gengan motor. Oh, pernah juga itu ya? Ya. Masuk geng ini, geng itu. Saya udah banyak masuk geng-geng di kota kecil itu. Sampai geng top. Waduh, temennya banyak berarti nih Pak. Ya, memang saya dari dulu teman saya banyak, dan teman saya itu kebanyakan nggak seusia saya, Pak. Oh. Kebanyakan lebih dewasa daripada saya. Saya berteman sama orang yang lebih dewasa daripada saya. Gitu. Yang teman sekolah aja yang sebaya sama saya. Tapi kalau di luar sekolah nggak ada yang sebaya sama saya. Semua di atas saya umurnya. Itu. Sehari-hari saya mainnya juga sama orang yang di atas usia saya. Jadi kenakalan remajanya udah komplit, Pak. Jadi dari yang background-nya seperti tadi, ternyata bisa juga ada perubahan ya Pak ya? Ada, Pak. Artinya ada peluang buat siapapun untuk mengubah kehidupannya ya Pak ya? Siapapun. Cuma libatkan Tuhan tentunya. Oke. Itu kunci buat Pak Andi ya? Ya, saya ditolong sama Tuhan. Sampai saat ini orang bilang saya termasuk sudah sampai posisi puncak dan bukan perusahaan ecek-ecek ya Pak ya. Betul Pak. Saya juga yang membangun Modern Land dari yang tadinya mau bangkrut sampai sekarang dia menjadi 10 besar perusahaan, itu saya yang ngangkat. Oke, ya. Bahkan anak ownernya sendiri mengakui kalau nggak ada saya itu perusahaan udah bangkrut. Artinya ya semua saya sudah lalui, Pak. Betul. Dan waktu saya bertobat pada saat papi saya meninggal. Oh, gimana itu Pak ininya Pak? Saya waktu papi saya belum meninggal, papi saya itu kalau saya pulang ke Lampung, saya diceramahin
diocehin, bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, suruh saya bertobat. Agar saya mau dibaptis. Agar saya mau di semuanya. Adik-adik saya udah, sayanya belum. Saya ngotot, pokoknya sampai kakak sepupu saya datang. Nyeramahin saya juga, semuanya saya tentang pakai akal sehat. Pakai logika. Iman nggak bisa Pak dengan logika, bertentangan. Sampai akhirnya papi saya nggak kuat menanggung beban yang begitu besar, dia stroke. Nah pakai lama, pagi kena stroke, sorenya meninggal. Saya nggak terima kondisi itu. Saya marah sama Tuhan. Saya di depan jenazah papi saya maki-maki Tuhan. Sampai saya pingsan Pak. Saya nggak bisa terima. Karena saya takut dengan kemiskinan. Saya takut duit. Saya takut adik-adik saya. Itu. Sampai akhirnya dibawa ke Lampung, ke rumah duka di Lampung, di rumah sendiri. Saya mau balik ke Jakarta. Waktu itu saya kerja kan. Saya mau ke Jakarta, mami saya cuma bilang ini Alkitab punya papi lu, ya ini aja yang papi lu bisa kasih. Ya udah, saya pulang ke kos. Kemudian saya balik ke Jakarta, saya pulang ke kos, tiba-tiba itu hari Minggu, itu hari Sabtu saya pulang, hari Minggu tiba-tiba pagi itu saya ada dorongan untuk pergi ke gereja, Pak. Ini jadi kesaksian nih, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Saya pergi ke gereja, saya duduk paling belakang. Waktu itu saya masih GKI. Belum karismatik. Oh, oke. Saya di GKI Nurdin. Saya duduk paling belakang. Saya dengerin. Itu pendeta kayaknya lagi nyerang saya semua gitu. Gimana waktu itu, Pak? Iya, semua gitu. Apa yang logika saya, apa segala macam yang saya pernah ngomongin logika itu dibalikin semua dan kok kayaknya ngomong sama gue nih gitu. GKI kan nggak ada acara tangis-tangisan kan Pak. Kalau karismatik nangis mah biasa. Betul. GKI nggak ada. Saya duduk di belakang nangis Pak. Nggak bisa berhenti air mata. Sebelah mungkin bingung kali ngeliat saya. Terakhir pendetanya mengumumkan akan adanya katekisasi, belajar agama untuk dibaptis. Nggak pakai mbak, nggak pakai bu, pulang langsung saya daftar. Wah, mantap. Papi saya nyuruh, saya nggak mau. Ikutlah saya katekisasi. Disitulah pertobatan saya. Walaupun saya juga masih banyak dosa juga. Nggak sempurna lah. Jadi pertolongan Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa. Jadi kalau Bapak tanya, saya kenapa bisa begini? Saya bilang karena pertolongan Tuhan. Kita sudah punya cara, kita sudah punya macam-macam. Kalau Tuhan berkehendak tidak, maka tidak. Dalam 10 jam saya jual 1 triliun. Pak. Semua sudah saya siapkan. Semua strategi sudah saya siapkan. Cuma ada kata kunci rahasia lagi yang belum saya ceritakan ke orang-orang seperti itu. Mungkin melalui Bapak ini saya bisa ceritakan. Menarik nih Pak, ternyata di balik prosesnya Pak Andi, ternyata Pak Andi sangat mengandalkan Tuhan ya, karena proses tadi ya Pak ya? Proses Pak. Walaupun kadang-kadang saya juga namanya manusia lupa mengandalkan Tuhan. Betul. Kadang-kadang saya lupa mengandalkan Tuhan gitu. Tapi setelah kejadian, contohnya kayak pandemi sekarang ini. Gimana tuh? Tuhan udah menyediakan sesuatu sebelum masa pandemi ini untuk saya dan keluarga saya.
Perusahaan saya sekarang sebagai konsultan, perusahaan saya sendiri, saya sendiri memotong pendapatan saya 50%. Supaya untuk menyelamatkan perusahaan kita. Karena saya kan join juga sama teman-teman. Tapi sebelum pandemi ini selesai, tadinya saya sudah bangga, udah GR. Saya diminta sama perusahaan lain gitu. Untuk kerja di sana. Terus ada perusahaan lain lagi. Pokoknya intinya, waktu itu saya bilang, wah tambahan saya banyak sekali. Nggak tahu begitu pandemi ini kan saya potong 50%. Ya saya kembali lagi ke pendapatan saya sebelum pandemi ini. Di total gitu. Oke. Saya langsung, aduh gila, dahsyat sekali ya Tuhan ya. Dalam hidup saya gitu. Luar biasa, betul. Ditolong gitu. Tapi tetap aja kadang-kadang kita namanya manusia masih suka lupa, Pak. Iya. Kadang-kadang prosesnya nggak enak. Dulu saya tuh kerja di Sumarekon, Serpong. Saya dibilang sebagai orang yang one day sold out. Saya bisa menjual habis dalam waktu 1 hari setiap proyek di Sumarekon. Iya. Tapi atasan saya nggak suka sama saya. Cari gara-gara terus. Sampai akhirnya saya keluar dari Sumarekon. Namun kemudian saya berpikir lagi. Saya harus berterima kasih sama orang ini. Karena Tuhan bekerja melalui orang ini supaya saya tidak di Sumarekon terus. Wah, ini menarik nih Pak. Ini sesuatu yang sudut pandang yang berbeda ya. Ada masalah di kantor, terus Bapak pindah, tapi ini justru bagus ya. Pertolongan Tuhan lewat situ ya. Pertolongan Tuhan lewat situ, Pak. Kenapa itu Bapak bisa melihat itu sebagai pertolongan, Pak? Karena kalau saya tetap di Sumarekon, orang nggak tahu saya, kalaupun saya jago jualan, kan saya di Sumarekon setiap 1 hari habis jualan kan, Pak. 240 unit rumah, 4,5 jam saya habisin, Pak. Luar biasa. Iya. Dengan strategi-strategi itu. Tapi orang kalau saya tetap di Sumarekon, orang akan melihat, oh itu karena nama Sumarekon kan. Bukan personnya yang hebat. Tuhan mau mengangkat saya beda, Pak. Iya. Dari Sumarekon saya pindah ke Paramount yang jualannya juga nggak habis. Yang jualannya susah. Puji Tuhan, Paramount bisa jadi seperti sekarang. Peranan saya ada di dalam, di awal-awal. Wah, mantap. Itu. Kemudian saya dipindahin lagi ke Modern Land sama Tuhan. Sama, Tuhan bikin saya bisa sukses di Modern Land. Bisa jualan semua. Mantap. Sampai Modern Land bisa naik kelas. Banyak orang bilang, Andi jagonya cuma di Jakarta Barat, Tangerang. Andi cuma jago di Tangerang. Tuhan pun memberikan saya kesempatan untuk pindah ke Jakarta Timur untuk pegang proyek Jakarta Garden City. Yang ya punya Modern juga, dan saya sebagai presidennya di sana. Yang penjualannya cuma 1 tahun itu waktu Capellan Singapura pegang itu cuma 250-300 miliar setahun. Tapi Tuhan suruh saya pegang proyek itu dan saya bisa menjual setahun 1,8 triliun. Wah, luar biasa. Orang yang ngatain saya, si Andi mah jago cuma di Tangerang. Tuhan permalukan dengan kondisi itu. Iya. Tapi ya kembali lagi, saya manusia yang gak sempurna. Kadang-kadang suka melupakan Tuhan. Iya. Menarik Pak ya. Jadi memang itu satu hal yang pegang kunci luar biasa ya. Ya Pak. Dan kesuksesan saya waktu menjual itu paling banyak itu adalah success story saya yang paling besar. Selama hidup saya, dalam 10 jam saya jual 1 triliun, Pak. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Saya pun nggak tahu, Pak. Itu pertolongan Tuhan, Pak. Yang pasti, saya mau cuma 1 klaster, akhirnya saya jual 2 klaster. Dan harga rumahnya bukan yang murah-murahan. Yang saya jual tuh harga rumahnya 1,7 M, Pak. Wah. Bisa laku 500 unit rumah dalam 10 jam.
Wah, amazing. 1 triliun, Pak. Pasti kan ada strategi yang Pak Andi lakukan sebelum ke situ ya Pak ya? Strateginya banyak memang. Itu ya sekali lagi saya berterima kasih karena saya diberikan oleh Tuhan cara berpandangan, berpikiran selalu berbeda dan kreatif dari orang lain. Saya selalu mencari terobosan-terobosan yang berbeda di situ. Tapi terobosan itu kan kita diberikan akal sama Tuhan, tapi Tuhan juga mengingatkan kita jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Saya waktu pertama kali megang Jakarta Garden City, saya stres berat Pak. Karena apa? Saya punya beban di mana saya bisa menjual selalu 1 hari habis Pak. Itu beban. Kalau orang punya prestasi kan, kalau dia sampai prestasi itu tidak terulang terus kan, kalau cuma sekali-sekali ya itu kewajaran. Tapi kalau bisa berulang kali kan itu berarti prestasi. Dan prestasi ini kan harus dijaga. Apalagi sudah teruji dari berbagai macam developer. Itu saya stres berat. Oke. Bapak tahu apa yang saya mau lakukan? Ada tim saya yang selalu ngelihat saya. Stresnya itu kalau saya udah stres itu sini merah Pak. Sini merah, gatal. Ini gatal. Itu tandanya stres itu ya? Ada stres. Nah, setiap kali mau launching produk pasti saya gatal-gatal terus Pak, semuanya. Terus ya udah mau launching pertama tuh. Launching pertama pada saat saya baru pegang Jakarta Garden City. Sold out Pak 1 hari Pak. Luar biasa. Tapi prosesnya nggak ada yang tahu. Cuma 1 Pak prosesnya. Semua sudah saya siapkan. Semua strategi sudah saya siapkan. Cuma ada kata kunci rahasia lagi yang belum saya ceritakan ke orang-orang sepenuhnya. Mungkin melalui Bapak ini saya bisa ceritakan. Bahwa dalam doa Pak. Doa puasa Pak. Waktu saya di Modern Land, pertama kali saya pegang Modern Land itu namanya rusak Pak. Agen-agen nggak percaya, semuanya nggak percaya. Pada saat saya mau launching, saya nggak yakin produk itu akan habis. Saya udah ada ketakutan. Waktu belum di Jakarta Garden City, masih yang di Tangerang. Saya ketakutan luar biasa. Saya ajak semua agen-agen, broker-broker anak Tuhan. Yang saya tahu mereka anak Tuhan. Saya ajak mereka berdoa di belakang panggung. Menyerahkan semua sama Tuhan. Sold out Pak. Wow. Ya. Begitu saya di Jakarta Garden City, sama. Tapi saya berdoa sendiri. Doa puasa sendiri. Sebelum acara saya ajak semua karena saya presidir di sana. Nggak ada yang berani ngelawan saya kan, Pak. Saya ajak semua. Saya bilang ya udah doa dengan agama kalian masing-masing. Saya pimpin doa dalam agama saya. Nggak ada yang berani komplain, Pak. Sukses penjualannya. Luar biasa. Jadi walaupun kita sudah punya strategi, kita sudah punya cara, kita sudah punya macam-macam, kalau Tuhan berkehendak tidak, maka tidak, Pak. Oke. Ya. Ini menarik, Pak. Artinya biasanya orang pisahkan bisnis dengan keyakinan ya. Tapi ini justru Pak Andi justru menggunakan itu di bisnis gitu. Sebetulnya saya tidak mau menggunakan, tapi saya diingatkan bahwa semua apa yang saya dapatkan ini akibat pertolongan Tuhan. Dalam karir Bapak, ya tadi dari SPB sampai ke atas ya, pernah nggak sih Bapak gagal gitu atau merasa jatuh atau bagaimana atau lancar-lancar aja itu semua Pak? Pasti ada merasa jatuh Pak. Pada saat saya masih menjadi manajer, saya itu dikatakan anak bawang, Pak. Karena saya di manajer perusahaan besar, ya, di mana proyek saya yang saya handle itu
kurang laku, Pak. Oke. Kurang laku karena memang posisi saya hanya sebagai anak buah. Jadi sedangkan teman-teman dari grup yang lain di satu perusahaan itu tapi proyek yang lain, wah mereka tuh penjualannya bagus sekali. Oke. Ya. Jadi saya kalau ngumpul sama mereka, saya nggak dianggap, Pak. Saya dianggap anak bawang. Iya, iya. Saya dianggap siapa sih lu gitu. Lu ngikut-ngikut aja apa segala macam. Sampai saya punya ide, sampai kena krisis Krismon tahun 98. Sampai akhirnya ya terus saya membuktikan bahwa saya mampu asal diberikan kesempatan. Dan sekarang ini masih di properti bisa dibilang saya, Pak, di antara mereka-mereka yang sama-sama dulu. Oke. Saat situasi begitu, Pak, itu apa yang Bapak lakukan supaya bisa tetap berjalan, Pak? Artinya nggak makin down gitu. Saya cerita jujur, Pak ya. Perusahaan saya itu namanya Duta Pertiwi dulu, Pak Sinar, Mas. Dan saya ditempatinnya di Telaga Golf Sawangan, jauh. Saya harus lewatin kampung, lewatin apa, di mana kampung sekarang udah jadi kota. Pulang malam apa segala macam. Saya itu sampai ngikutin karena saya mau punya duit, saya sampai ngikutin CNI. Oke, ya. Saya sampai rumah jam 2 pagi, jam 3 pagi. Waktu itu saya sudah married, Pak. Istri saya hamil. Saya harus cari duit yang banyak, Pak. Yeah. Saya di CNI itu pulang jam 2, jam 3 pagi, jam 7 udah bangun berangkat kerja lagi. Wah, luar biasa. Saya ikut kakak saya, ikut lelang kayu, sampai ke Bandung segala macam. Subuh berangkat, saya malam udah nginep di rumah kakak saya. Subuh berangkat, pulang malam, ya bawa duit lumayan lah, sekian ratus ribu. Itu saya lakukan. Nah, CNI itu saya ditempa habis-habisan di CNI. Dalam tempo 2,5 bulan, saya sudah berhasil menduduki 3 peringkat posisi. Naik 3 peringkat. Wah, 2,5 bulan ya? 2,5 bulan. Itu bayar harganya gimana, Pak, itu, Pak? Ya itu dia, Pak. Saya harus tidur. Gitu. Istri saya pikir dia lagi hamil, dia pikir saya main-main. Waktu saya dapat pin penghargaan itu, istri saya nangis di belakang saya. Karena saya punya downline saya itu ribuan, Pak. Iya. Itu yang menempa saya juga supaya saya bisa bekerja dengan para broker. Ya, jadi di bisnis itu juga Bapak dapat input yang membentuk seperti sampai sekarang juga ya, Pak ya? Ya, di situ saya bisa memotivasi orang, Pak. Dalam waktu 2,5 bulan itu banyak yang saya lakukan untuk membuat downline saya itu mau bekerja untuk saya. Bahkan satu orang preman saya bikin nangis, Pak. Saya belajar bagaimana kita merendahkan diri. Saya belajar bagaimana saya harus melepaskan jubah kebesaran saya. Ternyata banyak yang Bapak lakukan yang dari satu poin ke poin saling membentuk Pak Andi yang sekarang ya. Betul, Pak. Saya juga menyadarinya setelah saya lihat bahwa oh ya ternyata saya ini apa yang saya lakukan ini memang tidak lepas satu dengan yang lain, tapi ternyata berkaitan. Sehingga pada saat saya menggunakan broker sebagai senjata saya dalam menjual properti, waktu itu broker belum dimaksimalkan, belum dioptimalkan dipakai oleh developer, tapi saya mengoptimalkan pertama kali saat saya di Sumarekon itu. Dan akhirnya saya dipercaya oleh broker-broker itu. Karena saya mau melayani mereka, saya sudah terbiasa merendahkan diri saya waktu saya di CNI. Kita kan kalau marketing kita sebagai betul. Itu harus malah nunduk-nunduk ke bawah dibandingkan downline. Nah itu saya memiliki rasa melayaninya itu timbul dari saya ikut multi level marketing itu. Oke, iya.
Sehingga banyak broker-broker juga manggil saya udah kayak bapaknya broker properti gitu. Wah, ternyata kalau kita mau meraih sesuatu itu nggak mulus, nggak gampang ya Pak. Ada sesuatu yang harus kita bayar ya Pak Andi ya. Proses Pak. Itu yang saya sebut namanya proses. Iya. Sampai sekarang saya lagi menjalani masa proses. Mimpi saya masih banyak Pak. Wow. Di usia saya masih punya mimpi yang besar. Definisi suksesnya beda-beda ya Pak ya? Iya Pak. Orang bilang, lu nyari apa lagi? Apa sih yang ini? Iya tapi ya itulah kita merasa selalu kurang. Tapi yang boleh lah. Kalau menurut saya, itu untuk selama itu untuk memotivasi, nggak masalah. Yes. Yeah. Kita merasa kurang untuk memotivasi, nggak masalah. Betul. Tapi bukan berarti tidak bersyukur. Kita merasa kurang, tapi tetap sambil bersyukur. Sekarang buat teman-teman yang sekarang sedang meniti karir ya, kan Bapak sudah lewatin itu. Saran Bapak apa buat mereka Pak, supaya bisa berhasil dalam karir Pak? Kreatif. Gimana Pak? Kreatif. Kreatif. Kreatif gimana tuh? Cara berpikir. Kalau kita kreatif, kita nggak akan gampang nyerah, Pak. Kalau kita kreatif, berarti kita pengen tahu. Kalau kita kreatif, berarti kita selalu mencari jalan keluar. Ya. Gitu. Tim kantor saya yang orang kepercayaan saya, itu kadang-kadang bingung. Kalau pagi-pagi begitu saya bangun, saya WA, pasti mereka bilang, ini pasti ada sesuatu lagi yang dipikirin baru. Contohnya kayak sukses yang saya bilang di 1 triliun saya jual dalam 10 jam. Yes. Itu Pak, saya stres karena waktu itu saya di Jakarta Garden City, saya diserang sama Agung Sedayu, saya diserang sama Sumarekon, saya diserang sama Lipo. 3 raksasa menyerang saya, mereka jual apartemen. Materi-materi semua sudah saya siapin semua. Bahkan sudah ada yang diproduksi. Saya ya lumayan tertekan dalam kondisi itu, kembali mengandalkan. Habis doa pagi-pagi saya bangun, saya ada sesuatu ting gitu loh Pak. Yes, saya bilang gitu. Langsung saya WA semua tim saya. Semua pagi ini meeting, kumpul semua. Saya bilang sama bagian promosi, rubah semua promosi. Wah Pak, ini udah dicetak Pak, udah apa segala macam. TV juga udah rekaman kan, udah recording segala macam. Panggil lagi, rekaman ulang. Ada biaya Pak? Enggak masalah, ada biaya. Mumpung presidir kan Pak, tapi kan saya udah punya sesuatu gitu loh. Itu. Akhirnya saya keluarkan satu kalimat itu, dan itulah yang kalimat itu yang membuat penjualannya akhirnya menuai kesuksesan yang luar biasa. Kalimat saya waktu itu kan mereka jual apartemen semua kan Pak. Oke, mereka jualnya apartemen ya? Ya. Saya jualnya landed house. Landed house. Mereka di Jakarta Utara, benar-benar di Jakarta Utaranya. Kalau saya kan nempel Bekasi. Ya. Bekasi masuk Jakarta Timur. Ya. Saya bilang apa? Buat apa beli apartemen kalau dengan uang yang sama bisa beli rumah? Waduh. Itu tagline-nya ya? Tagline-nya Pak. Wah. Mantap. Itu tagline-nya. Itu terinspirasi pagi itu, Pak. Pagi itu. Dan saya berani untuk mengorbankan semua materi yang tadi, buang, ganti. Betul. Itu kan mengambil resiko sekali ya, Pak ya, Pak Andi ya. Resiko. Sangat resiko, Pak. Iya. Jadi, tapi ternyata hasilnya ini ya, luar biasa.
Hasilnya luar biasa. 555 unit rumah. 10 jam, Pak. Itu sampai kita nggak nyangka kan, itu memang itu satu klaster. Itu satu area, 2 klaster. Mau jual klaster ini doang. Ternyata udah habis, yang antri masih banyak, Pak. Saya naikin 2,5% sampai 5%. Wow. Udah diambil semua. Itu. Luar biasa. Yeah. Sampai makanan tuh udah habis, Pak. Sampai akhirnya kita panggil tukang gerobak. Ada siomay, ada bakso. Supaya untuk kasih ke konsumen. Kasih makan. Karena kan kita kan selesai paling jam 4 sore lah gitu. Kita udah pikir jam 4 sore udah selesai. Iya. Nggak taunya enggak. Sampai jam 8 malam. Kan berarti harus siap makan malam kan. Iya, betul. Itu. Ya udah, kita panggilnya tukang bakso, tukang siomay itu kumpulin semua, masuk ke sana. Tapi kita break dulu, suruh tim saya makan dulu. Karena tim saya belum sempat makan kan. Iya. Makan dulu gitu. Mereka pikir bosnya baik hati, suruh makan dulu. Padahal saya mengetes, Pak, sakit perut gak nih tim saya gitu. Kalau sakit perut kita jangan kasih konsumen. Iya, benar. Waduh. Itu waktu Bapak memutuskan mengambil perubahan itu ya, itu kan pasti ada orang-orang yang mungkin nggak sependapat. Itu gimana waktu itu, Pak? Ya, yang pertama mereka tidak berani beradu argumentasi dengan saya. Bukan karena saya sebagai presidir, tapi karena track record yang sudah saya bawa membuat mereka tidak berani untuk. Even itu bos saya, Pak. Even itu owner. Nggak berani untuk berdebat untuk masalah itu dengan saya. Saya juga di sana kan selalu dibilangin jualannya murah makanya bisa laku gitu kan. Saya pernah bikin, Pak, satu ruko, satu hamparan ruko, saya juga bingung itu. Waktu itu saya jual itu harganya berapa ya? Pokoknya mahal sekali. 3,75 atau berapa? 3,75 M di daerah Jakarta, gak ada di sini. Mahal sekali. Karena saya selalu dibilangin sama keluarganya owner, kakaknya, ya, selalu bilang, si Andi mah bisa jualan gara-gara jualannya kemurahan. Nah, waktu itu ada 40-an unit ruko. Saya jual harganya hampir 4 miliaran pokoknya. Owner, dirut di holding, anaknya owner. Namanya William Honoris bilang sama saya. Lu yakin nih harga segini? Gak ketiga. Bayangin, kali ini anaknya owner yang gak berani. Ya udah, Pak, kita tes market aja deh. Lu yang bener lu. Udah, Pak, kita saya bikin. Saya ingat sekali, waktu itu adalah hari Kamis, Pak. Hari Jumat. Saya kumpulkan agent, broker. Saya kasih tahu produknya. Puji Tuhan, hari itu langsung mereka ternyata sudah pegang duit booking fee. Karena saya sudah memenuhi pasar sebelumnya. Mereka sudah udah siapin booking fee. Tinggal sisa 8 unit. Yang kemudian saya pulang, bos telepon saya. Gimana, Di? Responnya kemahalan nggak? Kemahalan nggak? Saya bilang, aduh, Pak, kacau nih, Pak. Kan gue bilang apa? Sekarang strategi lu apa lagi? Sisa, ya cuma 8. Saya bilang bukan sisa, saya bilang cuma 8. Gue bilang juga apa? Lu terlalu pede apa segala macam. Maksud saya, Pak, cuma 8 sisanya. Wah, lu kurang ajar lu ya, ngerjain gue lu yang bener. Iya, Pak, cuma kurang 8 sisanya. Sabtu Minggu ini pun habis. Besok ini habis. Sabtu dan Minggu tuh 8 unit ini pun habis. Puji Tuhan, Pak.
amin, dan itu habis. Nah, karena kita sudah pasang belum pasang iklan, cuma kita sudah dengung-dengungan kita mau launching ruko. Akhirnya saya tetap pasang iklan. Bos juga nggak berani nolak karena kan biaya promosinya kan belum keluar kan, Pak. Saya cuma minta satu biaya promosi itu aja di koran, jangan dibatalkan, yang lain boleh dibatalkan, cuma di koran doang saya nggak batalkan. Saya tulis besar-besar setengah halaman, tulisannya mohon maaf tidak jadi launching karena barang udah habis. Aduh. Itu, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Jadi kreativitas itu penting sekali ya. Harus kreatif, Pak. Iya. Keren, Pak. Ini menarik nih. Jadi ternyata kita harus memaksa diri untuk kreatif ya. Dan semua orang bisa ya, Pak Andi ya? Bisa, Pak. Semua orang tuh bisa kreatif. Coba aja kalau nggak percaya. Lagi kepepet, apa juga bisa punya akal kan, Pak? Yes. Itu. Oke. Tadi yang sesuai dengan tema Bapak kan mindset. Mindset itu berarti harus kreatif, Pak. Makanya kadang-kadang kalau acara-acara saya itu kan ada yang bilang, Pak minta ide gilanya dong, gitu. Jadi saya dianggap punya ide gila gitu. Ya. Di luar kebiasaan. Ide-ide di luar kebiasaan. Contohnya kayak misalnya tahun 2018 kan properti juga nggak terlalu bagus kan, Pak? Iya, betul. Jababeka itu waktu saya diminta jadi konsultannya Jababeka, saya bilang sama Jababeka, saya akan, dia nanya, apa yang akan dibuat? Saya bilang saya akan membuat produk yang 1 meternya itu 25 juta. Padahal di situ ada Mekarta yang 8 juta, 9 juta, Pak. Iya. Ya, si Joy itu Suteja ngomong, lah, Pak Andi lu jangan gila dong mikirnya. Saya kasih tahu strateginya, dia merasa strateginya make sense, akhirnya kita olah, dan akhirnya dia ngomong, Pak Andi kita nggak bisa jual 25 juta. Kita harus jual 30 juta. Giliran saya kasih, lu jangan gila dong Pak, saya bilang gitu. Lu jangan gila dong masa 30 juta gitu. Blessing, Pak. Thanks God, pada saat launching berhasil. Wah, luar biasa. Habis, unitnya habis dan itu jadi geger. Di Cikarang, apartemen harga 30 juta laku. Kalau leadership itu cuma satu hal, Pak. Apa, Pak? Jangan menampilkan kesusahan kita di depan anak buah kita, Pak. Ini menarik nih. Gimana tuh, Pak? Ya, senyum aja. Seakan-akan nggak ada masalah. Oke. Itu. Yeah. Ya, kita bilang kita ada masalah, artinya oke, kita harus hati-hati, kita harus begini, sorry, ada pemotongan gaji pun sorry, apa, segala macam. Tapi kita nggak boleh menunjukkan muka khawatir, Pak. Harus muka optimis, karena kalau misalnya jenderalnya udah pesimis, ya pasukan bubar, Pak. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa.